Itu kalau udah masuk keempat itu nggak bakal diterima kreditnya, pengajuannya Pak. Nggak bisa. Ditolak dia. Walaupun gajinya besar gitu. Ya, walaupun dari Anak, aset yang paling besar, yang paling berharga itu adalah anak Pak. Otomatis kan kita nggak mau dong anak kita nanti tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan kita inginkan gitu kan. Selamat datang di Syariah Talk, podcast keluarga muslim untuk berbagi inspirasi. Karena perbincangan membuka pemahaman. Podcast ini dipersembahkan Syariah Greenland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dede Abdul Razak di channel Inspirasi Syariah Islamic Soreang. Gimana kabarnya Anda sahabat SIS? Bismillah ya, semoga selalu berada dalam kebaikan dan selalu berada dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini saya tidak sendirian lagi ya. Seperti biasa saya ada teman ya. Ini ada sahabat saya juga di perumahan Syariah Islamic Soreang. Beliau sebelumnya sudah mengisi juga ya, sharing juga dengan kita terkait properti syariah, di pandangan properti syariah di luar ya. Nah, alhamdulillah hari ini berkesempatan lagi ya kita sharing dengan sahabat saya Pak Wiwi ya, Pak Wiwi Rifani. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Iya Pak Wiwi. Ini Masya Allah masih banyak ini Pak ya, masih banyak hal-hal yang perlu kita buka, perlu kita sharingkan ya. Kita perbincangkan. Betul Pak Wiwi. Terkait ya ini ya perumahan properti Islami ya, properti syariah ini Pak Wiwi. Nah kemarin kan kita ya sempat ngobrol ya Pak, sempat bedah terkait ya pertanyaan-pertanyaan dari keluarga-keluarga di luar ya terkait properti syariah ya. Apa sih bedanya properti syariah dengan properti yang lain gitu kan, tuh sama aja harga dari ininya gitu kan. Iya. Nah kemarin sempat sempat kita bahas sama Pak Wiwi. Nah Pak Wiwi izin nih. Nggak perlu izin. Pada kesempatan hari ini saya juga ada beberapa pertanyaan Pak. Dari teman-teman. Ini kan kita perumahan Syariah Islamic Soreang ini kita menerapkan ya, kita menggunakan akad-akad syariah dalam kepemilikannya ya Pak ya. Yaitu kita jelas tanpa pembiayaan bank ya Pak ya. Terus tanpa denda, tanpa sita, tanpa akad batil, ya. Tanpa bunga. Tanpa bunga, tanpa angsuran. Tanpa angsuran. Ada ya? Ada. Itu spesial itu. Kes keras. Betul ya, kes keras ya. Maksudnya itu ya kes keras. Nah ini Pak Wi, keempat poin ini ya, tanpa bank, tanpa denda, tanpa sita, tanpa akad batil, ini kan jadi jadi sama slogan kita ya, perumahan Syariah Islamic Soreang untuk memperkenalkan ke keluarga-keluarga yang baru mengenal ya tentang konsep perumahan syariah. Ini Pak Wi bisa dijelaskan sedetail-detailnya nggak Pak Wi terkait maksudnya 4 poin ini itu ya. Iya, tanpa denda, tanpa bank itu maksudnya apa gitu kan? Terus pembayarannya nanti gimana gitu kan kalau tanpa bank itu? Tafadhol Pak Wi, gimana? Baik, saya coba jelaskan ya dari awal sedetail-detailnya poin-poin itu. Itu awalnya kan kita sebutkan tanpa bank ya. Tanpa bank. Betul. Maksudnya tanpa bank itu begini. Jadi skema pembayaran untuk di perumahan yang kita pasarkan itu properti syariah itu betul-betul kita tidak menggunakan KPR bank. Ya. Tidak menggunakan KPR bank. KPR itu maksudnya kredit kepemilikan rumah. Iya, maksudnya pembiayaan itu. Pembiayaan. Maksudnya tidak pakai bank tuh itu. Tapi tetap kita menggunakan bank syariah ya, untuk salah satu bank syariah itu untuk jasa
transaksi pembayaran itu tetap. Cuman kita tidak menggunakan kredit pembayarannya. Kredit kepemilikan rumahnya. Iya, berarti tetap KPR-nya. Pembayaran segala macam ya kita ada cash tunai langsung, ada transfer ya. Iya dong. Ya kalau kita misalkan tidak menggunakan perbankan ya kan gimana yang jarak jauh untuk pembayaran. Kan ini ada juga yang beli itu dari Papua loh, Pak. Dari Papua maksudnya. Gimana misalkan dia lihat tanpa bank berarti harus cash tunai langsung nih ke developer. Oke, dia video call sama kita kan? Video call. Misalkan dia lihat, "Pak, tolong Pak, saya mau lihat keadaan perumahan syariah di sana gimana?" Kita bisa lihat kan? Nah, yang jadi pemikiran kita kalau kita nggak menggunakan perbankan misalkan untuk jasa transaksinya misalkan. Terus oke Pak, saya pengen tipe tersebut misalkan. Saya kan di Papua. Cara kita untuk memilih itu pertama kan ada booking fee, Pak. Booking fee dulu. Kan booking fee ya. Setelah itu lanjut mau cash bertahap, cash keras atau dia masuk DP berarti kan KPR. Betul. Nah kalau kita misalkan gimana? Masa kita harus kayak dulu kita harus ngirim apa lewat via siapa gitu kan nggak mungkin ya. Iya itu kesannya mempersulit. Iya mempersulit diri sendiri. Itu kita bisa via transfer. Kita pakai menggunakan jasa salah satu bank swasta yang ada di Indonesia. Nah itu nanti mereka kan via transfer. Cuman yang nggak kita pakai itu KPR-nya, fasilitas kredit kepemilikan rumahnya itu. Maksudnya. Jadi tidak menggunakan tadi KPR ke bank. Iya, itu. Jadi kalau pembayaran ya tetap ya kita bisa cash tunai bisa atau transfer bisa gitu kan. Karena itu mah kan nggak ada ini ya. Supaya nyambung ya, Pak. Supaya nyambung kita ilustrasikan dulu. Maksudnya KPR itu kita membeli rumah. Tapi pembiayaannya tuh di cover sama perbankan. Nah itu maksudnya KPR. Misalkan harga rumah 300 juta di cover sama bank itu 30% DP-nya. Berarti berapa itu? 30% dari 300 berapa? 10%-nya aja kan 30, berarti 90 juta. Nah dia masuk 90 juta. Ya kan? Yang akan di KPR kan oleh bank. Nah sisanya dari harga tersebut, kalau 300, kalau kita sudah masuk DP 90 juta, berarti kan kurangnya berapa? 210 kan? 210. Nah 210 itulah yang di cover sama perbankan. Itu namanya KPR. Nanti saya atau siapapun yang mau membeli rumah itu, dia akan melanjutkan pembayarannya, cicilannya ke perbankan. Maksud Pak ya? Iya. Itu yang sisa yang 210 itu dicicil lewat perbankan. Karena perbankan itu yang menjadikan dana talang untuk dia, memberikan dana talang gitu. Nah yang jadi permasalahan sekarang itu hutang kita kan 210, ya kan? Nah karena di sana itu berlaku sistem perhitungan namanya bunga. Jadi enggak 210. Bukan. Akadnya 210, tapi yang kita sepakati adalah bunga denda sitanya. Nah, itu berarti ada kesepakatan lain di luar itu. Gimana, Pak? Nah, bunga yang sudah ditentukan. Kemudian ada perjanjian kalau kita terlambat akan kena denda. Terus nanti kalau misalkan kita sampai limit waktu yang ditentukan, kesepakatan itu kita nggak bisa membayar, ya kita disita, Pak. Disita itu kesepakatan itu tertulis di awal, Pak. Di awal ada. Itu. Saking banyaknya itu kita nggak ngelihat kan, tantangan aja kan. Ya kita asal cepet ya. Iya, betul. Aja. Yang namanya kita butuh rumah daripada kita kepanasan kehujanan kan. Berarti butuh ini juga, Pak. Kalau kita mau tanda tangan jangan asal tanda tangan ya. Kita harus tahu dulu poin-poin yang disepakati itu kan. Nah, dari situlah di dalam kacamata agama kita, Islam itu dinamakan
riba. Ya kan? Setelah kita tahu apa sih riba itu, terus di mata agama itu apa, terus dosanya apa. Nah, akhirnya kita baru tahu, oh ternyata saya harus hindarin itu, kan gitu kan? Tapi bagi yang belum tahu ya mangga aja, mungkin dia kan belum tahu. Belum sampai. Belum sampai. Kalau sudah tahu, kita coba membenahi. Ya Sebisa kita mungkin dihindari. iya sebisa mungkin kita hindari. Tapi ya terus terang dari kacamata umum ya, sosial itu cukup membantu sih Pak. Membantu banget. Iya membantu banget. Kita nggak bisa dong menghujat atau menjelek-jelekan perbankan, kan nggak bisa. Iya. Karena mereka bantu kan sistemnya. Ya dari segi sosialnya kan itu mempermudah ya, membantu. Itu kan pilihan. Pilihan betul. Nah, Tapi kembali ke dari segi cara bermuamalahnya mungkin ya. Kalau Nah. dari segi syariah itu, ya itu ada yang perlu di ini apa ya? iya. Bagi kita yang sudah tahu ya udah cukup ya. Itu buat pelajaran maksudnya. Jadi kalau misalkan kita, oh ternyata ada ribanya, berarti saya untuk sekali lagi saya akan coba yang tidak ada ribanya. Siapa tahu nanti akan muncul perbankan-perbankan yang dengan akad yang tidak ada riba. Kan kita belum tahu ya. Tapi ada nggak Pak? Iya kita belum tahu Pak. Mungkin bisa nanti. Cuman kan nggak tahu ya. Sekarang belum ada. Tapi masih menurut Dewan Syariah ya belum lah gitu. Belum ada. Iya. Tapi mudah-mudahan ya. Tapi kalau perbankan-perbankan syariah kan sudah bermunculan, itu aja udah super alhamdulillah ya Pak ya. Tapi kita mencoba, bagi kita yang merasa atau ada was-was gitu ya, kita apa istilahnya Pak? Kalau kita dalam istilah Islam itu, kalau kita misalkan menjaga apa namanya, keraguan-raguan itu apa namanya itu? Khauf. Ya kita merasa ragu lah mungkin ya. Agak ragu-ragu, ya udah jangan gitu. Berarti kan Iya. Subhat, ya kan? Kita menghindari kesubhatan ya kan. Kalau kita ragu-ragu gitu ya. Maaf ya netizen kalau misalkan ada kata-kata yang kurang pas ini. Nah, kalau kita ragu-ragu jangan. Kan ada pilihan. Iya. Kalau dulu kan belum ada pilihan waktu zaman saya dulu. Ya nggak ada properti syariah. Ya otomatis saya ya itu Iya. beli. Saya juga ngalamin Pak dulu. Karena ya belum sampai ilmunya ke Satu saya Pak. belum Saya sampai. belum belajar gitu. Tapi memang belum ada pilihan. Dulu belum ada properti syariah. Kan baru-baru properti syariah itu. Tapi di yang lain kita selain properti gitu. Iya. Ternyata setelah di kesini belajar, dipelajari, lihat ceramah-ceramah di ini gitu ya, di YouTube. Ustadz-ustadz secara fikihnya, oh ternyata transaksi muamalah seperti yang sebelumnya dilakukan itu secara syariah ternyata itu tidak diperbolehkan gitu Pak. Iya. Sempat mengalami juga saya. Cuman kita berdoa ya, kita berharap mudah-mudahan ada perbankan yang seperti itu. Amin. Gitu. Amin. Mudah-mudahan tadi diadakan segera mungkin Pak. Sebetulnya kalau kita pelajari ya, ada perbedaan akad Pak. Perbedaan akad Antara maksudnya? konvensional dengan syariah itu. Di mana Pak bedanya? Nah, kalau di konvensional yang kita akadkan harga pada saat itu. Harga pada saat Harga itu, normal harga yang cash, sesuai. harga normalnya. Iya, itu yang kita akadkan. Nah, sementara yang kita sepakati adalah itu tadi kesepakatan bunga, sita, yang nilainya itu kita denda. nggak tahu ya. Udah ada. Di luar pokok berarti kan? Iya, itu udah ada. Misalkan dendanya sekian persen itu ada. Terus nanti ada kesepakatan denda berjalan, denda tetap, bunga berjalan, bunga tetap tuh ada kejelasannya. Tapi karena kebutuhan dan ketidaktahuan, ada dua ya, ada kebutuhan, ada yang memang ketidaktahuan. Iya. Itu sebenarnya sama-sama, karena kan kita butuh. Ya kembali ke Tuh. kita ya. Kembali ke kita, kembali lagi ke kita. Kita udah tahu nih. Semakin bagus pemahaman tentang riba, semakin bagus pemahaman tentang
bahayanya riba bagi kita gitu. Ya orang akan berhati-hati. Nah, alhamdulillah sekarang tuh ada pilihan. Oh, sekarang saya harus beli rumah di properti syariah. Pokoknya mas skemanya skema syariah. Gitu. Iya. Nah, detail kan. Apalagi sudah ketemu marketingnya yang lugas, menjelaskan gitu kan. Lega lah. Bedanya apa gitu. Keraguan pertanyaan itu bisa langsung bisa dijawab gitu. Dijawab gitu sama marketingnya. Berarti itu ya Pak ya. Tadi poin pertama itu tanpa bank. Maksudnya itu kita tetap gitu ya kalau pembayaran segala macam transaksi transfer segala macam berarti tetap ya lewat. Itu kan baru dari konvensional ya. Kan belum dari syariahnya. Oh iya syariahnya. Nah ini dari syariahnya gimana? Kalau dari syariah itu yang diakadkan tuh sesuai dengan kesepakatan kita. Misalkan saya beli rumah tipe sekian dengan harga cash 300 sekian. Kita nggak sebut angka ya. Sekian misalkan. Nah, 5 tahun jangka waktu kita kredit 10 tahun dan 15 tahun itu beda-beda harganya. Kenapa beda? Kan pasti kita harus menjelaskan kan. Kok sama aja itu kan dicicil juga. Itu, kita harus jelaskan. Sama aja harganya kan. Kirain kan harga 5 tahun sama aja kayak kita ada hitungan namanya hitungan profit margin. Nah, kenapa harus profit margin? Karena memang dihitung cuma 1 kali, tidak berlipat. Misalkan begini, harga sekarang dengan 5 tahun yang akan datang akan berbeda karena ada rumusnya. Nah itu properti syariah punya rumusnya. Nanti dihitung 5 tahun yang akan datang tuh harganya berapa? Sekian. 10 tahun yang akan datang berapa? Sekian gitu. 15 tahun yang akan datang sekian. Tinggal pilih si calon konsumen tadi mau beli yang mana nih? Yang 5 tahun, 10 tahun, apa 15 tahun? Oh saya pilih yang 5 tahun. Berarti itu yang kita akadkan Pak. Beda dengan konvensional kan? Iya, nilainya berarti beda ya. Nilainya beda, harga berbeda, dan tidak ada lagi bunga, denda, sita itu nggak ada. Yang kita sepakati cuma harga itu. Oke, saya mau yang 5 tahun. Yang dari 300 menjadi 700 katakanlah. 300. Ya dari 300 kan kalau misalkan kita sekali bayar cash keras. Ternyata 5 tahun 3,5 misalkan. 3,5 misalkan. Atau 3,5 atau 400 kita nggak tahu ya, nggak dihitung ya. Contohnya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itu yang kita sepakatin, Pak. Oh, berarti yang disepakatinnya yang kita akadkan dengan konsumen itu harga misalkan konsumen 5 tahun pilih 5 tahun ya udah harganya. Ya itu harganya. Ke 5 tahun. 3,5 misalkan ya. Iya. Itu berarti bukan yang 300 akadnya. Bukan. Oh. Nah, itu beda kita. Iya. Nah, setelah kita sepakatin, ternyata dari harga tersebut kan kita masuk DP. DP 30%. Nah, DP 30% tuh berarti sisanya kan bukan segitu lagi dari harga dikurangi DP. Nah, itulah total hutang kita. Total hutang kita yang harus kita bayar ke perbankan atau finance, ya kan? Nah, itu yang kita bayar itu tidak ada perubahan lagi, Pak. Sesuai dengan tenor aja. Misalkan tenor 5 tahun. Angkanya udah ditetapkan misalkan 3 juta per bulan. Ya sudah 3 juta aja. Nggak ada perubahan. Kan biasanya ada ya sistem pembayaran tuh nanti ada perubahan yang tidak tanpa ada pemberitahuan. Misalkan 2 tahun, setelah 2 tahun ada perubahan. Kan begitu biasanya. Iya, mau jangan pakai gitu. Nah, per berapa tahun gitu? Iya, per 2 tahun biasanya kan itu. Nah, itu di kita nggak ada. Flat aja. Karena kita udah tetapkan dari awal kan harganya ini. Kita cicil per bulan segini. Nah, oke. Kalau udah masuk, kita sepakat aja. Sesuai dengan akad-akad ya, namanya kita akad syariah ya. Kita berusaha untuk memenuhinya kan. Kalaupun terjadi prestasi, itu kan suka ada tuh. Belum tentu kan kita selama 1 tahun itu bagus pembayarannya kan. Mungkin ekonominya lagi turun gitu kan. Kalau misalkan dia masih ada kebutuhan, misalkan dia karyawan, ada kebutuhan mendesak sehingga gaji yang harusnya untuk angsuran ternyata digunakan buat yang lain yang lebih penting misalkan pada saat itu mendesak. Otomatis kan itu terlambat, Pak. Nah, kalau 1 kali, kalau sampai 3 kali biasanya itu ada peringatan.
Di bank juga ada peringatan sama. Peringatan dari Pihak developer. bank. Nah, kalau kita kan dari pihak developer, Ah, ya kan? Nah, peringatan gitu biasanya kita akan kunjungan setelah 3 kali itu. Pak, ada apa ini? Gitu kan? setelah 3 kali 3 bulan berturut-turut misalkan. tidak masuk Ini angsuran. ada apa gitu kan? Kan harus ada komunikasi dong. Hmm. Kan kita antarodin ya, kita sudah sepakat gitu ya. Dia udah ridho pembayaran segitu, ternyata terjadi hambatan, berarti kan ada masalah ini. Iya, iya. Kita sebagai pemilik developer atau kita bagian dari developer, wakil gitu ya, kita coba untuk menanyakan, Pak, ada apa ini gitu. Iya, iya, masalah. Kan nanti mereka menjelaskan, oh gini Pak, kayaknya 3 bulan ini kita ada hambatan, tapi nanti insya Allah bulan keempat dan seterusnya itu saya lancar. Nah itu kita nggak boleh marah. Kalau orang memang ada kebutuhan ya sudah, berarti dia di bulan keempat. Tapi dengan syarat 3 bulan yang telat ini bisa dirapel. Maksudnya dicicil, misalkan 3 bulan nggak bisa sanggup di bulan keempat dijadikan 4 bulan sekaligus, berarti dia dicicil. Berarti 2 bulan gitu. Jangan sampai numpuk. Kalau udah setahun jadi MPL nantinya. Kasihan teman kita. Iya, iya. Oh, berarti kalau di tadi properti ya skema syariah itu kalau misalkan ada keterlambatan angsuran, Ya. jadi kita masih bisa ini ya, ada ranah diskusi Ada, mungkin sama antara pihak developer dengan konsumen. Betul. namanya. Itu udah kita jelaskan dari awal kan. Itu komunikasi. Yang penting komunikasi, Pak. Oh, berarti itu disampaikan oleh tim marketing itu dari awal ya ke konsumen ya. Karena kan itu nggak bisa kita hindari, Pak. Itu sudah sunnatullah, pasti ada yang namanya pembayaran itu pasti ada melesetnya. Nggak mungkin dia itu mulus aja, itu pasti ada lah. Iya. Mungkin tahun pertama bagus, mungkin tahun keduanya dia agak, itu pasti ada yang namanya angsuran. Tapi dalam Islam itu bagusnya ada tabayun, berkomunikasi. Nah itu yang kita butuhkan sebetulnya, Pak. Bukan masalah dia harus kita kejar-kejar, kita bentak-bentak supaya dia harus menyerahkan apapun gitu kan, nggak begitu. Nggak sampai di ini juga ditandain juga, Pak. Oh Di itu Enggak ada ya? Enggak gitu. Enggak main. Itu ada kalau lembaga keuangan itu biasanya suka begitu. Itu maksudnya bagus, itu untuk efek jerah. Siap. Misalkan gini, oh dia misalkan sampai 5 bulan atau 6 bulan, kalau 6 bulan udah disegel biasanya kalau di lembaga keuangan, Pak. Menarik siap. Nah, tapi kalau dia maksudnya untuk efek jerah itu maksudnya gini, Pak. Oh, saya malu lah dilihat tetangga saya harus bayar gitu kan. Tapi menurut Islam itu nggak bagus. Kenapa? Karena berarti kita sudah menzalimin orang juga kan, mempermalukan mereka di depan umum. Zolimnya itu di sana ya. Iya. Sekedar ngasih tanda, Pak. Iya, ngasih tanda, Pak. Tapi tulisannya dalam pengawasan. Berarti dia punya hutang. Dan orang udah tahu kalau ada tanda gitu berarti di atas 1 bulan, Pak. Berarti 3 bulan minimal, Pak. Gitu. Siap. Oke, Pak Wi. Itu dari banknya. Ini masalah luar ada berapa biasa. lagi sih? Kan banget 4 ya. kayaknya. Yang tadi baru 1 kan. 1 tanpa bank maksudnya kan tadi berarti Ya. tanpa bank itu maksudnya kita tidak menggunakan KPR-nya. Iya, tidak menggunakan Jasa jasa KPR-nya, KPR bank, tapi kita pembiayaannya itu jasa KPR itu langsung ke developer sebagai pemilik Iya. properti itu, Iya, gitu. pemilik properti. Unit itu gitu. Nah, gitu teman-teman ya. So. Nih lanjut yang kedua, Pak Wi, tanpa bank, tanpa denda. Tanpa denda. Tanpa denda. Oke. Ini maksudnya gimana tanpa denda? Tadi sempat Iya. Tadi iya, dari awal kan kenapa kita tidak menggunakan perbankan? Berarti kan kita harus menghindari apa yang terjadi selama ini kan, seperti bunga, sita, denda. Nah kita tidak ada denda, tidak ada denda sama sekali. Terus kalau misalkan ya tadi ada keterlambatan, Didobel aja, sisanya itu didobel.
Di double. Berarti Kan satu bulan nggak bayar nih, nggak bisa ya, bayar. berarti kan bulan Bulan depannya depan 2 bulan menutupi bulan langsung. sebelumnya. Sebaiknya seperti itu. Hmm. Tapi kan nggak tahu, kita mungkin ada kebijakan-kebijakan lain kan kalau dia sampai misalkan parah gitu kan. Tapi dari developer itu ada ini nggak Pak Wi, batas ya kan nggak bisa kalau misalkan kita ya dibiarin terus misalkan, oh ini nggak berapa bulan nggak masuk gitu. Ada batas ini nggak Pak, batas waktu konsumen itu harus menutupi kekurangan Iya. sebelumnya. Sebetulnya kalau maksud batas itu batas sampai kapan sih dia harus mempertahankan ini, itu maksudnya kan. Iya kan mungkin developer juga punya perhitungan sendiri kan Bang ya. Iya. Kan nggak bisa kalau misalkan udah 1 bulan 2 bulan misalkan nggak ada, Baik. nggak masuk misalkan. Iya. Kan itu ya mungkin ini juga ke cash flow developer mungkin. Ada sih Berpengaruh Pak. juga. Saya dapat informasi dari the founder, si pemilik perusahaan ini. Jadi menurut beliau gitu, properti syariah itu harus berbeda dengan properti yang lain, baik cara pembayaran maupun treatment penagihan. Kalau sama yang ngapain kita, apa beda kita dengan konvensional kan? Iya kan? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Nggak ada yang Cara spesifik. treatmentnya gimana? Kita tetap melakukan kewajiban kita tagih. Tapi kan kita tahu dong batas. Oh berarti orang ini kelihatannya agak kurang, nggak bisa lagi dia memenuhi tanggung jawab ini misalkan. Kita kan makanya perlu tabayun tadi Pak. Kita ke rumahnya tuh bukan buat nagih tapi melihat ada apa sih. Oh ternyata dia bangkrut Pak, usahanya bangkrut, sehingga dia tidak bisa membayar, jangankan hutang misalkan, untuk kebutuhan sehari-hari aja dia sulit misalkan. Menurut the founder kita atau owner kita yang properti syariah kita yang kita punya, katanya batas bukan dari kita Pak, tapi dari mereka. Kita tanya. Oh, jadi ya konsumen. Ya Iya. kembali ke konsumen ya. Konsumen, Iya. kesanggupan konsumen. Pak ini Seperti kira-kira apa gitu? mau dilanjut gak? Iya. Gitu. Oh. Ya, bukannya kita membatasi Pak, karena Bapak sudah melihatin sudah saya lihat udah 6 bulan misalkan, kayaknya Bapak saya usir dari sini gitu. Nggak begitu. Oh, 6 bulan kalau misalkan nggak ini udah Kita nggak tanya, gitu. kita tanya, Pak ini kira-kira bisa dilanjutkan nggak Pak? Nah kira-kira solusinya gimana nih? Mau kita jualkan apa Bapak jual sendiri? Kalau Bapak nggak sanggup misalkan, atau gimana nih? Kita biarkan dia bicara. Oh Pak maaf Pak, ternyata saya nggak sanggup lagi nih, nggak bisa gitu. Nah berarti kita bantu dengan cara apa? Kita bantu jual. Atau dia jual sendiri dengan saudaranya, temannya, kolega gitu, nggak masalah. Nah kalau sudah terjadi penjualan, kita nggak boleh ikut campur harga berapapun, biarin dia jual dengan harga berapapun, terserah dia. Dia mau jual kok. Akadnya kan begitu akad itu dia jual beli Pak dengan kita. Waktu pertama akad itu Iya. ya 5 tahun misalkan. Iya, itu udah punya Akad jual dia, beli. hak dia itu, nggak bisa ganggu gugat. Cuman dia berhutang bayarnya ke kita. Jadi akadnya itu dia itu berhutang. Pembeliannya udah, akad jual belinya udah sah. Terserah dia mau jual dengan harga yang akan datang gitu ya. Yang penting setelah itu terjadi transaksi penjualan Pak. Ya. Nah itu yang penting. Dia harus membayar sisa hutangnya ke kita. Kewajiban yang belum Iya. terselesaikan itu ya. Dari Misal- hasil penjualan rumah itu tadi. Misalkan dia jual jadi 500 juta. Oh, Total hutang dia 200 juta, dia bayar ke kita. 500 nih. Ya, Masih ada 200. kewajiban ke developer 200, berarti kan dia bayar ke kita 300. 200. Bayar 200. Nah kan 300-nya punya dia. Dia bawa pulang boleh. Dia mau beli lagi ke kita boleh. Kan ada di kita yang jual rumah, dulu belinya sekian, misalkan 200 atau 300, dia jual jadi 500, kan ada di kita sekarang. Terus dia beli lagi kan di kita.
tipe 78? Iya. Ingat nggak? Iya. Sampai sekarang sampai berapa unit? Nah, Oh gitu, berarti itu masuk ke poin berarti nggak ada sisa ya Pak ya? Tadi nggak ada poin sita juga. tanpa denda jelas tadi kan, berarti Iya, kan jelas. kalau misalkan nggak bisa mencicil sesuai kesepakatan, berarti kan tadi kita ada musyawarah, ada tabayun gitu ya. Iya. Jangankan kita Pak, jangankan properti syariah udah jelas kan sita itu kan zalim ya, tidak akan Betul. kita lakukan. Di konvensional aja nggak bisa sembarang sita itu, ada syaratnya. Oh, Itu harus ada sertifikat fidusia dari pengadilan negeri. Berarti kan ada ketok palu dulu. oh berarti nggak ujuk-ujuk Oh nggak dari developer? bisa, nggak bisa. Oh berarti ada ini ya Pak, ada proses. Ada prosesnya gitu. Itu hukum positif loh. Apalagi kita hukum Allah, masa ya orang didolimin, orang udah beli disita terus dia mau tinggal di mana coba? Nah itu salah satu fungsi properti syariah itu yang harusnya orang lain tahu Pak. Ternyata banyak ya Pak, banyak kebaikan-kebaikan ketika Banyak, kita Pak. menerapkan yaitu akad-akad yang sesuai dengan tuntunan syariah gitu ya Pak. Banyak sekali. Luar Banyak biasa, sekali. Masya Allah. Nah ini di perumahan Syariah Islami Soreang, ini project yang kesekian dari developer kita ya, Syariah Greenland, yang menerapkan semua project Iya. Syariah Greenland itu menerapkan akad-akad Akad syariah syariah. dalam kepemilikan rumahnya. Nah, Masya Allah, Anda sahabat SCS boleh ya kalau misalkan ada poin-poin atau pertanyaan-pertanyaan yang masih tersimpan nih di pikiran teman-teman ya, Anda Boleh, sahabat SCS, boleh boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti kita coba bedah lagi nih sama pakar properti syariah Pak Boleh Wiwi Pak. ini. Boleh disertakan juga nomor HP saya gitu. Iya. Siap, boleh nanti langsung kontak aja ke Pak Wiwi Iya. ya, untuk diskusi lebih lanjut. Ya. Tadi apa ya, tanpa bank misalnya. Tanpa bank, tanpa denda, udah jelas ya, tanpa denda, Jelas. tanpa sita, Tanpa tanpa sita. akad batil. Nah, ini tanpa akad batil. Ya itu contohnya kan akad-akad batil itu maksudnya akad-akad yang merugikan salah satu pihak. Batil itu kan lawannya kan apa aja Pak? Ya sana. Ah, Baik kan. kan itu. Kan kalau merugikan salah satu pihak, memberatkan itu kan namanya batil Pak. Oh, terus ya ridho gitu ya, antara Ya semua tidak ada yang dirugikan. Buktinya apa? Pasti kan ditanya apa buktinya? Ada. Kita dengan tidak ada sita pun itu sudah menguntungkan Pak. Berarti kita menjaga aset seorang muslim Pak. Luar biasa kan? Kita tuh menjaga aset seorang muslim. Dia punya hutang belum lunas rumahnya, tapi kita nggak bisa nyitahnya Pak. Berarti tidak perlu khawatir ya Nggak Pak ya? perlu Asetnya khawatir. hilang gitu kalau misalkan di tengah jalan ya qadarullah misalkan berhenti gitu. Nggak perlu khawatir. Berarti luar biasa tuh Luar biasa kan? pembiayaan dari developer memfasilitasi keringanan ya dari Keringanan, segi skema pembayaran, kemudahan. Terus dari segi tadi fisik unitnya juga sebetulnya developer tuh mengamankan ya Mengamankan aset sesama muslim. Dengan ya tadi tidak menghindari sita itu, dan Iya. nggak boleh kan kalau setelah akad jual beli itu nggak boleh developer Baik banget kan? ngeri. Si pemilik itu baik banget ya. Iya. Pasti Ustadz. Nggak mungkin nggak Ustadz. Pasti Ustadz. Coba. Luar biasa. Ini apalagi nih teman-teman ini ya Pertanyaannya. yang kurangnya gitu ya. Yang kurangnya. Kita tuh udah developer tuh dengan adanya skema syariah ini ya tadi justru kita tuh ingin memberikan memberikan kemudahan ya, fasilitas kemudahan dari segi skema kalau misalkan nggak bisa cash ya bisa dengan cara dicicil. Nah, Tapi ada satu lagi Pak. Apa, Keuntungan yang banyak yang nggak tahu. nah apa Pak? Yang jarang kita sebutkan. Apa Pak? Nggak ada BI checking Pak. Nah, BI checking. Jadi gimana kalau misalkan kita mau Kebayang proses- nggak Bapak?
orang mau mengajukan KPR nih, Heeh. ternyata di BI checkingnya Pak itu Jelek. rapotnya merah Pak, Mm-mm. perjalanannya. Mm-mm. Otomatis kan ada istilah call 1, 2, 3 dan 4 Pak. Heeh. Itu istilah yang di sebelah ya maksudnya. Iya. Itu kalau udah masuk call 4 itu nggak bakal diterima kreditnya, pengajuannya Pak. Nggak bisa. Ditolak dia. Walaupun gajinya besar gitu. Iya, walaupun dari wah cicilan bisa lah misalnya. Iya. Tapi Karena kredibelnya itu dianggap jelek Pak. karena ada history itu nggak bisa. Nggak bisa. Nah itu kita nggak pakai itu. Kenapa kita nggak pakai? Harus ada alasannya dong Pak. Nah, kenapa Pak Wi? Nah kita nggak pakai itu bukan karena ujuk-ujuk, Karena pengen beda aja. karena pengen beda aja. Enggak. Itu ada istilahnya tuh asbabun nuzul. Itu kenapa? Kenapa? Gini, BI checking itu hanya melihat track record yang tercatat, Pak. Pak Dede pernah mengajukan kredit kendaraan apapun misalkan. Ternyata di situ macetnya panjang. Pembayarannya tidak bagus. Dia anggap Bapak itu kredit macet atau gimana gitu. Iya. Nah, saya mau ngajukan rumah. Nah, itu nggak bisa Pak, karena dianggap Nggak bisa. Bapak punya karakternya tidak bagus. Kan itu dulu gitu. Nah, Kan sekarang saya udah ini Pak. usaha makanya lancar, kita nggak saya- pakai. Kenapa? Bisa jadi. Pertama, itu nama Kang Dede itu dipinjam sama teman atau saudara atau siapa untuk Lah. pinjam sesuatu. Yang macet dia namanya yang jelek Kang Dede. Mm-mm. Ya, Oh, berarti harus hati-hati. hati-hati. Gitu. Itu pertama. Kemungkinan kedua, katakanlah memang iya, itu nama dia. Mm-mm. Katakanlah memang iya, betul namanya. Tapi, apakah sekarang masih seperti itu? Belum tentu, Pak. Belum tentu. 8 tahun yang lalu, dia ada permasalahan tentang keuangan. Tapi sekarang enggak. Sudah bagus. Kalau BI checking kan 8 tahun ke belakang belum terhapus, Pak. 8 tahun, Pak. Belum terhapus. Dan itu sulit terhapusnya. Kalau nggak ada pengajuan dari kita untuk menghapus itu. Ribet juga. ya. Ribet. Supaya menghapusnya kita harus ngajuin Harus apa ngajuin. lagi gitu kan. Kita menunjukkan bukti bahwa kita sudah tidak punya hutang gitu. Berarti kalau misalkan ini Pak Wi, ada udah minat ya dengan perumahan Syariah Samsurian, cuman history sebelumnya tadi ada ya BI checking, kalau BI checking. Nah. Berarti di perumahan Syariah Samsurian ini Kita tidak melihat ke belakang, tapi melihat sekarang. hmm. Makanya ada tim survei. Oh, ada tim survei juga. Iya, tim analis kita itu yang dianalisa itu yang sekarang, Pak. Gimana keuangan sekarang? Hmm. Terus gaji yang diterima, misalkan itu sisanya berapa? Masih cukup gak untuk ngangsur ke perumahan kami selama sekian tahun? Itu kan analisnya. Iya. Begitu oke analisnya, ACC Pak. Walaupun 3 tahun yang akan datang, 3 tahun yang lalu dia pernah bermasalah dengan apapun, dengan finance. Nggak masalah, karena kita nggak pakai BI checking tolak ukur kita sekarang. Fair kan? Betul, masalah. Berarti peluang bisa punya rumah Besar. itu besar ya. Besar. Oh, pasti jangan khawatir ya kalau misalkan Jangan khawatir. Di BI checkingnya bermasalah. Tuh. Nah, di perumahan kita, insya Allah itu bisa jadi Iya. ya jadi solusi. Tapi ya, itu bukan alasan syar'i ya Pak. Bukan alasan syar'i itu. Itu karena secara umum aja. Jadi sebenarnya orang nggak perlu nyari-nyari delik-delik yang secara syar'i. Dari itu aja udah untung. Loh, misalkan ada seseorang mau beli rumah nih secara kredit. Dia merasa kan, saya dulu misalkan wah begini bla bla bla, ada masalah dengan finance gitu, saya kan tunggakan saya besar, otomatis kan nggak mungkin bisa kalau dia di bank. Pasti kan? Iya. Ya dong. Mana-mana pasti Ah. di Nah, karena dia udah pasti nggak bisa, terus di kita nggak ada BI checking, seneng nggak dia? ya harusnya senang, Pak. Seneng.
seneng. Dia nggak ada ini, nggak ada halangan lah maksudnya. Iya, apalagi- Tinggal di cross check. betul nggak? Ada pembayaran ini sanggup nggak dia? Pembayaran ini. Kalau sanggup mah enggak. Kalau misalkan nggak sanggup, wayah nah Nunggu ya, nunggu nunggu sampai sanggup. sampai dia sanggup. Kita nggak boleh dong memaksakan diri juga. Sudah tahu angsuran kita sekian, terus uang sisa kita sekian, dalam hitungan finance kita tidak terukur gitu ya. Nggak mungkin kebayar, terus kita paksakan, nggak mungkin. Makanya itulah buktinya kita pakai tim analis juga. Bukan buat ini ya, bukan menghalangi ya Pak, justru itu Bukan, justru membantu dia juga. membantu ya. Jadi tidak jangan takut, menjerumuskan maksudnya. jadi ya. jangan takut kalau misalkan ada yang misalkan bahasanya disurvei, jangan takut ya. Iya, Justru itu betul. salah satu langkah buat memudahkan. Kecuali dia punya penghasilan lain yang mungkin tidak terdetek, Tidak tercatat. dia kasih tahu, Pak, sebetulnya saya tuh punya misalkan bisnis ini, angkanya segini, kira-kira masuk nggak? Itu namanya joint income. Atau istrinya atau pasangannya punya penghasilan lain, itu namanya joint income. Dihitung nanti. Disampaikan langsung ke tim Iya. supplier itu ya Pak ya. Iya, nah itu Pak, Luar biasa, Masya Allah. hebat nggak? Hebat banget Pak. Bagus dong, kasih tahu dong ke sahabat sis di luar sana, kalau mau gabung sama kita kasih tahu. Makanya kita undang Pak Wi. Nah ini Anda sahabat SIS, gimana setelah ya Pak Wiwi masalah panjang lebar nih membedah poin-poin tadi, poin-poin yang akad-akad syariah ya, tanpa bank, tanpa denda, tanpa sita, tanpa BI checking ya Pak. Tanpa BI checking. Itu harus saya masukkan kalau dulu Pak. Karena BI checking itu hal yang lumrah, yang orang lain pernah merasakan itu gitu. Iya. Sebetulnya itu sekarang juga harus kasih tahu. Banyak Pak. kok yang nanya Pak. Ada. Tadi, ini BI checking nggak? Pakai BI checking? Ada. Banyak gitu ya? Jangan salah. Justru orang-orang yang ya maaf ya, yang datang itu ada juga alasannya karena BI checking Pak. Tapi nggak apa-apa. Yang penting dia sudah mau masuk ke ranah kita aja, ke properti syariah itu udah syukur. Berarti kan nyampe, dakwah kita tuh nyampe ke sana. Nggak apa-apa. Dia misalkan alasannya kenapa? Oh saya karena di sana BI checking, nggak apa-apa. Insya Allah mudah-mudahan dengan dia masuk ke properti syariah, dia akan lebih banyak menerima informasi-informasi syariah gitu, baik dari kita marketing maupun dari warga-warga yang sudah menempati, kan gitu kan? Iya. Itu kan kita nggak apa-apa, welcome aja. Tapi satu syaratnya, Apa? harus muslim. itu betul. Iya. Kenapa harus? Iya, kenapa Pak? Ya memang aturannya begitu dari awal. Di perumahan kita kan harus muslim. Semuanya muslim. Itu syarat utamanya. Bukan berarti kita benci dengan non-muslim, bukan. Tapi karena memang kita membentuk satu kawasan atau hunian Islami terintegrasi kurikulum tahfiz keluarga, Pak. Masa itu misalkan non-muslim ikut ranah itu kan nggak mungkin, Pak. Kan harusnya sesama muslim ya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Nih Pak Wi, kira-kira apa Pak Wi, pesan apa nih? Kenapa harus keluarga muslim yang saat ini sedang mencari rumah hunian gitu ya? Kenapa harus sesegera mungkin Pak Wi? Sesegera mungkin. Setelah tahu ini ya, setelah Ya. tahu kemudahan dari skema syariah ini, langkah apa nih selanjutnya ya yang harus dilakukan oleh keluarga muslim yang sudah tahu konsep syariah, kebaikan konsep syariah? Apa nih Pak selanjutnya nih? Ini udah pingin beli rumah tapi dengan skema syariah. Nah, setelah setelah tadi mendengarkan pemaparan informasi dari Pak Wiwi, kemudian apa nih langkahnya gitu? Pertama, coupling kita terbatas. Sekarang kan sisanya tinggal 40 unit lagi. 40 unit Pak? Dari 40 unit. Dari 300 unit. 300 unit. 40 unit lagi. So. Berarti kan kalau kita lambat nggak kebagian dong. Mm-mm. Kedua,
Harga itu properti nggak mungkin turun, pasti naik. Pasti naik. Nggak ada yang Pasti. turun, Pak. Nggak ada. Mana ada jualan tanah. Berarti kalau kita menunda-nunda ya justru kita nunggu harga yang lebih mahal berarti ya. Joknya, pengen tahu joknya. Karena Allah menciptakan tanah itu cuma 1 kali. Oh, iya. Jadi nggak 2 kali nyiptain. Jadi ini berkurang terus tanah di bumi kita nih. Bukan bertambah itu berkurang. Semakin terus. berkurang, permintaan banyak, jadi apa? Hukum demandnya apa? Hukum permintaan lebih banyak. Iya, barang lebih sedikit berarti. Berarti harganya semakin tinggi dong. Iya, lebih tinggi. Iya. Semakin tinggi demand, supply akan naik. Kan gitu. Permintaan naik, harga akan naik. Masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ada berapa, Pak? banyak. Ketiga. Yang ketiga, pilihan bijak seorang muslim itu untuk keluarganya harus memberikan tempat, hunian, lingkungan yang akan membantu tumbuh kembang anaknya nanti ke depan. Itu, Pak. Anak, Pak, itu, Pak. Anak, aset yang paling besar, yang paling Betul. berharga itu adalah anak, Pak. Otomatis kan kita nggak mau dong anak kita nanti tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan kita inginkan gitu kan. Sebagai orang tua pasti, Pak, nggak mau ya. Karena tumbuh kembang anak yang paling berpengaruh besar itu adalah lingkungan, Pak. Kita bekerja, katakanlah istri juga di rumah, tapi kan kita terbatas, dia lebih banyak bermain dengan lingkungannya, dengan teman-temannya. Nah kalau lingkungannya itu bagus, baik, islami, mainnya juga nggak jauh dari masjid, jajet itu jarang-jarang, lihat aja di perumahan syariah, Pak. Ada nggak anak kecil main jajet dari pagi sampai sore? Nggak ada, Pak. Dia tuh sering main lari-lari, olahraga di dekat masjid, dekat musola. Kalau ditanya apa, hafalan apa, langsung dia jawab. Nanti deh kita share videonya. Jadi obrolannya itu seputar itu ya, Pak ya? Seputar Positif berarti. positif aja. So, ada lagi, Pak Wi? Saya tambahin lagi ya. Itu selain itu anak-anak tuh untuk tumbuh kembangnya. Kita tuh berusaha gimana sih kita mengatasi permasalahan-permasalahan rumah tangga kita. Kenapa kita harus bertetangga dengan orang-orang soleh? Itu solusi. Bayangkan kalau kita punya masalah keluarga, tetangga kita tidak soleh, cenderung di luar kita, apa bisa jadi solusi? Bisa masalah mungkin kan. Tapi kalau sama tetangga-tetangga kita yang soleh, Pak, dia akan memberikan masukan-masukan mungkin dengan istri kita sesama dia, sesama ibu-ibu ya. Bisa. Tidak dikompor-kompori, Pak. Pasti dikasih saran. Orang soleha semua, Pak. Waduh, mahal itu ya. Belum pernah ya tinggal di perumahan syariah. Coba deh tinggal. Berarti harus ini dulu ya, Pak. Harus test Booking drive. Terus, nah, Pak Wi, aduh, masalah berhubung waktunya terbatas, Pak Wi ya. Soalnya nanti kita coba set ulang waktunya ya, Pak ya, untuk kita lebih dalam lagi berbincang terkait konsep perumahan syariah ya, Pak Wi ya. Iya. Masalah ini Anda sahabat SIS yang tertarik ya dengan konsep hunian Islami, sedang mencari, mungkin belum ada yang serk yang cocok, boleh nih Anda dan keluarga bisa silaturahim ya, bisa main ke perumahan kami Saria Islamic Soreang yang lokasinya ada di mana, Pak, lokasinya? Di sekitar wilayah Soreang. Ya antara Soreang sama Banjaran gitu. Di tengah-tengah kita. Tengah-tengah Soreang Banjaran ya, di Jalan Panyaungan. Nah, Desa Jatisari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Strategis banget lokasinya dan masih asri. Nah, untuk informasi lebih detailnya boleh nanti bisa konsultasi langsung dengan ini ya, dengan Pak Wi langsung. Boleh di komen, nanti kita share ininya. Siap. Nomor Pak Wi-nya. Siap.
Nah, sebelumnya terima kasih Pak Wi atas waktunya ya Pak ya. Baik. Masya Allah luar biasa. Sama-sama. Alhamdulillah ini banyak pencerahan nih dari obrolan kali ini. Mudah-mudahan jadi amal jariah ya Pak ya. Insya Allah. Untuk kedepannya. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya ya. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Terima kasih sudah bergabung ya. Mudah-mudahan di podcast selanjutnya ada pembahasan lagi yang lebih menarik dan menjawab apa yang ditanyakan oleh Anda dan keluarga. Terima kasih, saya Dede Abdul Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan di Syariah Talk. Setiap kebaikan bermula dan akan bernilai dengan syariah. Podcast ini dipersembahkan Syariah Greenland.